Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Dan apa yang menimpa bangsa kita mudah-mudahan dan insya Allah akan segera berakhir. Musibah ini akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, zikir berikutnya setelah ayatul kursi, kemudian dua ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah yang tertera di dalam Ratibul Haddad adalah zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini begitu penting karena sangat syarat dengan tauhid yang kita anut, tauhid yang kita yakini, di mana kita meniadakan Tuhan kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Artinya Allah tidak butuh dengan apapun, tidak butuh kepada siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan apapun yang Allah kehendaki. Kalau kita ingin makan makanan yang kita makan, itu kita perlu bantuan orang. Perlu ada yang memasak. Perlu ada yang menyajikan. Kemudian kita pun perlu yang namanya tangan untuk menyampaikannya ke mulut agar masuk ke dalam tubuh kita. Lebih jauh lagi kita perlu petani untuk memakan nasi yang kita makan. Petani pun membutuhkan air hujan, membutuhkan irigasi, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ingin berbuat sesuatu, Allah menghendaki sesuatu yang Allah inginkan, tidak perlu dengan itu semua. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya Allah dengan makhluk. Jadi makhluk itu seperti kita ini sangat membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Kita yakin betul kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan kita. Karena kalau Allah sama dengan kita dalam hal apapun, tidak ada sedikit pun persamaan antara makhluk dengan Allah. Kita butuh dengan tempat. Saya saat ini sedang duduk. Saya butuh dengan tempat duduk. Saya butuh tempat yang bisa saya duduki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti kita. Jadi jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk merubah sesuatu yang menurut kita amat sulit. Tapi bagi Allah tidak ada kesulitan yang berarti. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sulit untuk melaksanakan apa yang Allah ta'ala inginkan. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan.
dan beliau juga Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Kita pun tidak tahu bagaimana kita hidup, dan kita tidak perlu pusing-pusing bagaimana kita meninggal. Kita hidup ya hidup. Kenapa hidup? Mungkin jawaban yang bisa kita jawab hanya sebatas karena ada ruh di dalam tubuh kita. Prosesnya ruh itu ada di sebelah mana, cara kerjanya seperti apa, kita tidak tahu. Maka tidak perlu dipusingkan. Pusing itu saat kita tidak mau meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Kita pusing saat kita tidak mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang kita makhluk yang lemah. Pusing sedikit terkadang kita mengeluh. Lupa kalau kita sudah berpuluh-puluh bulan tidak pusing. Kemudian zikir ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qalaha kana lahu idlu idqi raqabatin min waladi Ismail." Barang siapa yang membaca zikir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya hanya sekedar membaca, baginya kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak dari keturunannya Nabiullah Ismail. Kenapa? Budak dari keturunannya Nabiullah Ismail. Apakah ada perbedaan dengan budak-budak yang lain? Iya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Anna man a'taqa raqabatan min waladi Ismail, faka'annama a'taqa ithnatai asyrata raqabatan min ghairi waladi Ismail." Bahwasanya orang yang memerdekakan satu budak dari keturunan Nabiullah Ismail, maka dia sama dengan memerdekakan 12 budak dari keturunan yang bukan keturunannya Nabiullah Ismail. Ada Nabi wa ali afdhalus shalah wassalam. Jadi di dalam pahala untuk orang yang membaca ini, kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Nabiullah Ismail. Kemudian ada lagi masih, wa kutiba lahu asyru hasanat. Allah akan tulis bagi orang yang membaca ini 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyru sayyi'at, dan Allah hapus 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan Allah angkat 10 derajat untuk orang yang membacanya. Wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsiya, dia akan berada di dalam perlindungan Allah sampai dia masuk ke waktu sore. Jadi bagi yang membaca pagi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai waktu sore. Wa in qalaha masa'an, kalau dia membacanya sore hari, kana lahum mithlu dzalika hatta yusbiha, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai dia masuk di pagi hari. Luar biasa keuntungan bagi orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan bacakan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala Allahu li katibi sahifatih uktubha li 'abdi fi akhir sahifatih wamhu ma taqaddamaha min sayyi'atih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah akan berkata kepada yang mencatat amal orang ini, tentunya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkata kepada malaikat yang mencatat itu, tulis perkataan hambaku itu tadi di akhir sahifahnya dia, di akhir lembarannya dia. Jadi walaupun lembarannya masih banyak yang kosong, disuruh tulis di akhir lembaran. Kemudian wamhu ma taqaddama min sayyi'ati. Kemudian kejelekan-kejelekan yang lain, karena ini ditulis terakhir, maka kejelekan-kejelekan yang sebelumnya, kata Allah, hapuskan itu semua. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu membaca zikir ini yang tertera di dalam Ratibul Haddad, mudah-mudahan amal kebaikan kita nanti jauh dan lebih berat daripada maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.